Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang akan berbicara tentang yod yang kecil, tapi cabai rawit. Nah, apa maksudnya ini, saudara? Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-5, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Matai atau Matius pasal ke-5, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Di situ dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu yod atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap, sampai segala sesuatunya terjadi. Amin. Untuk apa yang dikatakan Adonai Yesua pada pagi hari ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, kita yang tinggal di Indonesia ini, kita sangat banyak mengenal yang namanya peribahasa-peribahasa. Dan satu di antara peribahasa yang kita kenal bersama-sama adalah satu peribahasa yang dikatakan kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit ini adalah satu peribahasa yang memiliki arti sekalipun kecil, tapi ampuh, saudara. Bahkan tidak hanya ampuh, tetapi ketika saya coba melihat apa sebetulnya arti peribahasa ini? Rupanya di situ juga dijelaskan bahwa kecil-kecil cabai rawit itu tidak hanya memiliki arti sekalipun kecil tapi ampuh, tetapi kecil-kecil cabai rawit itu juga memiliki arti sekalipun kecil tapi juga bisa membahayakan. Dan ini artinya, saudara, sesuatu yang kecil yang dikatakan cabai rawit itu sesuatu yang tidak boleh atau tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dan sesuatu yang dikatakan kecil atau cabai rawit itu juga tidak boleh diremehkan, apalagi sampai dilecehkan. Dan kira-kira seperti itulah huruf yod, saudara. Huruf yang saya katakan paling kecil bentuknya, tapi yod itu sangat ampuh. Dan yod itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Matai tadi, di situ kita bisa melihat bagaimana Yesua itu membelani huruf yod. Saudara bisa melihat ya, di dalam kitab Matai atau kitab Matius pasal ke-5 tadi, di situ kita bisa melihat bagaimana Yesua itu membela huruf yod. Yesua mengatakan apa tadi, saudara? Sekalipun langit dan bumi berlalu, tapi yod tidak akan pernah lenyap sampai segala sesuatunya terjadi. Jadi dari sini, saudara, kita bisa melihat dahsyatnya huruf yod ini. Huruf yang saya katakan paling kecil, tetapi ternyata huruf yang paling kecil ini rupanya cabai rawit, saudara. Huruf yang tidak bisa kita pandang sebelah mata. Dan huruf yang juga tidak bisa kita remehkan. Sekalipun yod itu bentuknya hanya seperti koma atas satu yang tidak kelihatan. Seperti ini, saudara. Ini kalau kita jarak pandangnya sudah jauh sedikit, kita sudah kesulitan melihat bentuk huruf yod ini, saudara. Yang artinya yod itu sangat kecil sekali. Nah, tetapi rupanya melalui kitab Matai tadi kita diberitahu, sekalipun yod itu bentuk fisiknya kecil,
Tetapi Yod itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan Yod itu juga tidak boleh diremehkan. Apalagi sampai dilecehkan. Itu tidak boleh sama sekali. Karena kalau kita perhatikan juga, Yesua yang adalah Tuhan saja. Kalau kita perhatikan ayat yang kita baca tadi, saudara. Di situ sebetulnya kita bisa melihat bagaimana Yesua itu membelani atau membela huruf Yod. Dia katakan, biarkan bumi langitnya yang berlalu, lenyap atau runtuh, tetapi Yod sekali-kali tidak akan pernah lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Jadi dari sini kita bisa melihat sekali lagi bagaimana kedahsyatannya huruf Yod yang sangat kecil ini. Dan yang pasti saudara, ketika Yesua mengatakan sekalipun langit dan bumi berlalu, tapi Yod tidak akan pernah lenyap. Ini karena kalau huruf Yod itu hilang atau sengaja dihilangkan, maka menghilangkan Yod itu akan sangat membahayakan. Karena selain Yod itu ampuh, Yod itu juga membahayakan dalam tanda kutip, saudara. Karena apa? Karena Yod itu sekalipun kecil, tapi tadi apa, saudara? Cabai rawit. Nah inilah kenapa Yesua mengatakan sekalipun langit dan buminya itu lenyap, Yod itu tidak akan pernah ikut lenyap sampai kesudahan segala sesuatunya. Yodnya itu tidak akan ikut hilang. Karena kalau huruf Yod ini hilang, ini akan sangat membahayakan. Bahayanya apa saudara kira-kira? Yang pertama, bahayanya kalau huruf Yod itu hilang, maka orang tidak akan tahu identitas pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya, yang adalah Bapa Yahweh dan bukan Allah, seperti kata Lembaga Alkitab Indonesia di kitab Beresit atau Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Orang tidak akan tahu identitas penciptanya langit dan bumi yang benar yang namanya Bapa Yahweh kalau sampai Yod itu hilang. Karena apa? Karena Yod itu Yahweh. Huruf Yod di dalam nama Yesua itu mewakili nama Yahweh. Maka Yesua artinya Yahweh yang menyelamatkan. Nah di sini saudara, terkadang ketika saya melihat kitab suci terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, di situ terkadang saya suka heran dengan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Yang saya yakin, orang-orang Kristen yang ada di lingkungan Lembaga Alkitab Indonesia ini, pasti kalau ditanya, Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen itu sama atau tidak? Saya yakin 1000% mereka pasti akan menjawab tidak sama. Dan kalau ditanya Tuhannya orang Islam dan orang Kristen itu dikatakan sama, saya yakin juga mereka pasti tidak akan pernah setuju. Tapi anehnya saudara, mereka yang saya yakin tidak setuju, justru menulis nama Tuhannya orang Islam di kitab sucinya orang Kristen. Nah ini kan aneh saudara. Mereka yang saya yakin rata-rata orang-orang di lingkungan Lembaga Alkitab Indonesia itu pasti banyak Kristennya. Saya yakin ketika mereka dikatakan, ada yang mengatakan Tuhannya orang Kristen dan Tuhannya orang Islam itu sama, saya yakin mereka pasti tidak akan pernah setuju. Tetapi anehnya, mereka yang saya yakin tidak pernah setuju kalau Tuhannya orang Islam dan Kristen itu sama, anehnya justru menulis nama Tuhannya orang Islam di kitab sucinya orang Kristen. Lah ini aneh. Kalau mereka ditanya Tuhannya orang Islam sama orang Kristen sama atau tidak, mereka juga pasti akan menjawab tidak sama. Tapi kenapa
Mereka yang saya katakan bertanggung jawab untuk kitab sucinya orang Kristen, yang tidak setuju Tuhannya orang Islam dan Kristen itu sama, justru tidak menulis nama Tuhannya orang Kristen sendiri, yang namanya Yahweh dan Yesua, tapi justru nulis nama Tuhannya orang Islam di kitab sucinya orang Kristen. Nah, ini keanehannya di sini, saudara. Ini aneh. Kitab suci yang mereka cetak itu diperuntukkan untuk orang Kristen, tapi nama Tuhannya yang ditulis nama Tuhannya orang Islam. Nama Yahweh yang seharusnya ditulis di kitab sucinya orang Kristen, memang saya katakan ditulis, cuman ditaruhnya di mana, saudara? Di kamus bagian belakang kitab suci. Pertanyaannya, siapa orangnya yang baca kitab suci sampai kamus bagian belakang? Hanya orang-orang tertentu yang membaca kitab suci sampai kamus, itu hanya orang-orang tertentu. 7 dari 10 orang yang membaca kitab suci, saya yakin yang dibaca itu ya hanya dari Kejadian sampai Wahyu. 7 orang ini saya yakin tidak akan membaca sampai kamus. Hanya 3 orang yang betul-betul mempelajari isi kitab suci itu, yang akan membaca kitab suci itu sampai di kamus. Itu pun nulisnya nama Yahweh masih dengan keterangan yang keliru. Di kamus bagian belakang dikatakan apa? Kalau saudara ingat, Yahweh, Tuhan huruf besar semua, adalah salinan dari nama Allahnya Israel yang bernama Yahweh. Nah, ini sudah keliru. Keterangan ini saja sudah keliru. Ketika keterangannya ditulis Tuhan dalam huruf besar semua adalah salinan dari nama Allahnya Israel, itu sudah keliru, saudara. Kenapa? Israel itu tidak mengenal Allah. Israel itu hanya mengenal Elohim. Sedangkan Elohim dan Allah itu tidak sama. Elohim itu generic name, atau bisa dikatakan designation atau sebutan. Sedangkan Allah itu personal name, nama diri Tuhannya umat Islam. Ya, ini cukup disayangkan, saudara. Memang ditulis di dalam kitab suci, cuman tidak ditulis di kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tapi malah ditulis di bagian belakang, yaitu di kamus. Dan inilah bahaya yang pertama ketika Yod itu hilang. Dan ketika satu lembaga yang secara tidak langsung bertanggung jawab untuk masalah kerohanian dan imannya orang Kristen, melalui kitab suci yang mereka cetak, tidak mencantumkan nama Tuhannya orang Kristen yang semestinya atau yang sesungguhnya. Saudara tahu, sebetulnya ini sama saja mereka itu sedang menghilangkan Yod. Ya, asal mereka tahu. Ketika mereka tidak mencantumkan nama Tuhannya orang Kristen yang semestinya, yang sesungguhnya, yang namanya Yahweh dan Yesua, sebetulnya yang mereka lakukan di situ itu sedang menghilangkan Yod. Karena apa? Karena Yod itu Yahweh. Dan akibatnya ketika nama Yahweh tidak ada di kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu tidak ada nama Yahweh. Akibatnya apa? Orang jadi tidak tahu identitas siapa pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Yang seharusnya orang itu tahu yang menciptakan langit dan bumi itu Yahweh, tapi karena yang dimasukkan bukan Yahweh, bukan nama Yahweh, tapi yang dimasukkan justru nama Allah, akibatnya orang taunya yang menciptakan langit dan bumi itu siapa, saudara? Allah. Seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal yang benar, apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Beresit 1 ayat 1 itu yang benar ditulisnya, Beresit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Elohim.
Dan identitas Elohim yang dimaksud di situ itu tidak lain Bapa Yahweh. Tapi sekarang coba saudara renungkan. Orang-orang Kristen taunya yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Nah ini kan membuat orang jadi tersesat. Tersesatnya di mana? Membuat orang memiliki pemahaman yang salah tentang sosok pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita perhatikan ini justru membuat orang itu tersesat. Karena membuat orang itu jadi memiliki pemahaman yang salah tentang siapa sosok pencipta langit dan bumi yang sesungguhnya. Nah, di sini saudara, kita sedikit keluar jalur, tetapi tetap ada kaitannya. Saya juga ingin sekaligus memberitahu satu hal melalui huruf yod ini saudara. Huruf yod di dalam nama Yeshua yang mewakili nama Yahweh ini sekaligus memberitahu kita bahwa ketika Yeshua menyatakan nama Yahweh di kitab Yohanan atau Yohanes 17 ayat 6, ini bukan alasan untuk mengganti nama Yeshua dengan Yahshua supaya apa? Hanya supaya nama Yahweh-nya itu kelihatan dinyatakan melalui kata Yah di kata Yahshua. Tidak perlu. Ya, jadi ketika Yeshua menyatakan nama Yahweh di kitab Yohanan 17 ayat 6, ini bukan satu alasan untuk mengganti nama Yeshua dengan Yahshua, hanya supaya nama Yahweh itu kelihatan dinyatakan melalui kata Yah di dalam kata Yahshua. Kenapa? Ini bukan alasan. Karena huruf Yod di dalam nama Yeshua ini sudah mewakili nama Yahweh. Coba kita baca bersama-sama. Yohanan 17 ayat yang ke-6. Kitab Yohanan atau Yohanes pasal ke-17 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah memelihara firman-Mu. Nah ini ayat saudara yang seringkali dipakai orang untuk mengganti nama Yeshua dengan Yahshua. Alasannya apa saudara? Alasannya wong Yeshua saja menyatakan nama Yahweh. Ya berarti nama Yahweh harus disebut dalam nama Yeshua. Nah, supaya nama Yahweh itu disebut di dalam nama Yeshua, berarti nyebutnya yang benar itu harusnya Yahshua, bukan Yeshua. Ini alasannya saudara. Tetapi saya katakan ini alasan yang ngawur, salah, keliru, dan tidak ada dasarnya sama sekali. Karena apa? Di ayat ini, Yeshua saja itu tidak pernah mengatakan, aku telah menyatakan namamu di dalam namaku. Pernah Yeshua ngomong seperti itu saudara? Tidak pernah. Ya. Yeshua juga tidak pernah mengatakan, aku telah menyatakan namamu melalui namaku. Tidak pernah sama sekali. Tapi yang Yeshua katakan apa? Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang engkau berikan kepadaku. Bukan menyatakan namamu di dalam namaku, bukan. Orang Yahudi saja itu tidak berani, orang Yahudi asli. Itu tidak berani saudara. Menyebut kata Yah di depan itu tidak berani. Maka terkadang saya perhatikan, orang-orang Indonesia ini lebih Yahudi dari orang Yahudi. Ya, mereka saya perhatikan ini lebih Yahudi dari Yahudi. Maka pantas kalau ada orang yang tidak suka dengan pengagung Bapak Yahweh, yang kemudian mengatakan apa? Alah, kamu itu orang Indonesia sok ke Yahudi-Yahudian. Karena apa? Ada orang-orang yang Indonesia ini yang lebih Yahudi daripada orang Yahudinya. Orang Yahudi saja itu tidak berani menyebut nama atau kata Yah di depan.
sampai hari ini. Hanya sekitar tidak sampai 10% orang Yahudi yang menyebut nama Yahweh. Jangankan menyebut nama Yahweh, saudara. Untuk angka 15, seharusnya itu ditulis dengan huruf Ibrani Yod-He. Tapi karena huruf Ibrani Yod-He itu terbaca Yah, sampai-sampai mereka mengganti huruf Ibrani Yod-He itu dengan Tet-Waw, yang nilainya sama. Kalau Yod-He itu dengan maksud Yod 10, He 5, ketemunya 15, ini mereka ganti. Supaya mereka tidak keluar dari mulutnya kata Yah sembarangan. Karena angka 15 ini pasti akan sering mereka sebut. Misalkan ketika mereka ditanya jam. Misalkan jam 6:15. Jam 6:15. Mereka akan mengatakan apa? Jam 6:15-nya disebut dengan angka apa? Yod-He. Gitu loh. Nah ini untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, saudara. Penyebutan kata Yah itu mereka hindari, mereka ganti karena mereka saking menghormatinya nama Yahweh. Tapi orang pengagung Yahweh yang ada di Indonesia ini, yang katanya mengagungkan nama Yahweh, tapi justru kebablasan. Ketika menafsirkan ayat, ayatnya ditafsir macam-macam. Coba lihat itu, Yesus saja mengatakan, aku telah menyatakan namamu. Berarti kalau menyatakan namamu, nama Yahweh itu harus disebut di dalam nama Yesua. Nah kalau harus disebut, berarti nyebutnya nama juru selamat itu bukan Yesua tapi Yahshua. Jangankan orang-orang Yahudi yang saya jadikan contoh yang tidak berani menyebut kata Yah di depan. Yesua sendiri, namanya itu bukan Yahshua, tapi Yesua. Kenapa Bapak Yahweh itu memberi nama Yesua bukan Yahshua? Kenapa ketika Yahweh itu menjadi seorang manusia, dia tidak cantumkan kata Yahnya di depan nama Yesua, sehingga jadi Yahshua? Karena Bapak Yahweh ngerti bagaimana orang Yahudi itu menghormati Bapak Yahweh. Kalau ada orang yang menyebut kata Yah terlalu sering, itu akan dianggap sembarangan. Dan ketika sembarangan, orang itu bisa dirajam batu. Maka untuk menghindari hal-hal yang membuat syak seperti ini, Bapak Yahweh itu tidak memberi nama putranya Yahshua, tapi Yesua. Kalau Yesua itu namanya Yahshua, begitu lahir, ada orang Yahudi dengar namanya siapa? Yahshua, mereka akan langsung mengambil batu dan akan merajam bayi Yesua. Yesua tidak akan bisa tumbuh besar. Yesua tidak akan tumbuh dewasa. Sejak kecil dia pasti sudah mati dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Jangankan menyematkan kata Yah di depan namanya. Ketika Yesua melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, Yesua melakukan mujizat-mujizat, itu saja masih disirik sama orang-orang Yahudi. Dianggap apa? Menghujat Elohim, gitu loh. Sampai-sampai Yesua ngomong apa? Karena dasar apa kamu akan menghujam aku dengan batu? Hanya karena aku melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Sampai Yesua tanya seperti itu, saudara. Karena pada waktu itu Yesua juga menyatakan apa? Bahwa dirinya adalah Elohim. Jadi dari sini Bapak Ibu Saudara sekalian, jelas tidak mungkin nama juru selamat itu namanya Yahshua. Itu jelas tidak mungkin. Nama Yahshua atau kata Yahshua itu pertama kali muncul dari kelompok yang menamakan dirinya Renaissance. Pada tahun berapa saya lupa, saya sudah pernah jelaskan itu. Nanti saudara lihat saja di YouTube Kehilat kita yang judulnya Yesua atau Yahshua. Jadi Yesua saja itu tidak pernah menyatakan atau mengatakan, aku telah menyatakan namamu di dalam namaku, tidak pernah. Tapi yang Yesua katakan pada waktu itu, aku telah menyatakan namamu kepada
orang-orang yang engkau berikan kepadaku, bukan menyatakan namamu di dalam namaku atau melalui namaku. Kenapa? Yesua tidak mengatakan, aku telah menyatakan namamu di dalam namaku, saudara. Kok Yesua tidak mengatakan seperti itu? Karena Yesua sudah tahu, di dalam namanya Yod Sin Waw Ayin, di situ sudah ada nama Bapaknya, Yahweh. Melalui apa, saudara? Melalui ini, melalui huruf Yod yang menyusun nama Yesua. Jadi nama Yesua seperti ini, Yod Sin Waw Ayin. Yodnya ini sudah representasi dari Bapak Yahweh sendiri. Jadi kita mesti tahu ini, saudara, bahwa yang dimaksud menyatakan itu bukan mengganti nama Yesua dengan Yahshua. Yang namanya menyatakan itu membuat nyata yang belum nyata. Maksudnya apa ini? Maksudnya secara kasat mata, Bapak Yahweh itu wujudnya dalam tanda kutip tidak nyata. Karena apa? Kok Bapak Yahweh wujudnya tidak nyata? Karena Bapak Yahweh itu wujudnya roh. Kelihatan atau enggak roh itu? Tidak kelihatan kasat mata. Tetapi kehadirannya bisa kita rasakan enggak, saudara? Bisa. Sekalipun Bapak Yahweh itu tidak kelihatan kasat mata, tapi kehadirannya di dalam roh itu bisa kita rasakan di tempat ini. Jadi secara kasat mata Bapak Yahweh wujudnya tidak nyata. Karena Bapak Yahweh wujudnya roh yang tidak kelihatan kasat mata. Jadi Yesua yang kelihatan kasat mata, itulah Yahweh yang nyata. Yahweh yang dinyatakan melalui Yesua. Karena apa? Karena Yesua itu Yahweh yang kelihatan. Maka ketika Yesua itu ditanya oleh murid-muridnya, Guru, tolong tunjukkanlah kami seperti apa Bapa di sorga itu sekali saja. Yesua jawabnya apa, saudara? Kalau sekarang kamu melihat aku, kamu sedang melihat Bapamu yang ada di surga. Nah, ini artinya apa? Ini artinya Yesua itu Yahweh yang kelihatan. Nah, kalau dikatakan Yesua itu Yahweh yang kelihatan, berarti yang disalib itu sebetulnya siapa? Bapak Yahweh sendiri, tapi dalam wujud manusia. Jadi yang disalib itu sebetulnya Yahweh sendiri. Dan ini dibuktikan melalui tulisan di kayu salib yang pertama, yang ditulis Yesua Hanatsri wa Melech HaYehudim. Ketika masing-masing kata ini diambil huruf depannya, akan membentuk nama Yahweh, yaitu Yod He Waw He. Dan itu adalah Yahweh. Jadi bukan alasan, saudara, untuk mengganti nama Yesua dengan Yahshua. Karena Yahshua itu juga bukan nama, tapi Yahshua itu makna dari apa? Dari Yahweh Moshua, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Tapi sekali lagi Yahshua itu bukan nama, hanya apa tadi? Makna. Yahshua itu makna dari kata Yahweh Moshua, yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Ini makna, bukan nama. Kalau nama ya ini, Yesua. Tapi seringkali saya perhatikan, banyak pengagung Yahweh yang ngotot. Namanya itu Yahshua. Tapi ketika disuruh nulisnya ngawur. Lah nulisnya Yahshua gimana? Yod He Waw Sin Ayin. Dibaca coba, Yahshua, ngawur. Yod He Waw Sin Ayin itu dibacanya Yahusa, bukan Yahshua. Kalau mau dibaca Yahshua itu nulisnya Yod He Sin Waw Ayin. Gitu loh, itu baru bisa dibaca Yahshua. Tapi ngotot, yang benar nulisnya Yod He Waw Sin Ayin. Itu dibacanya Yahusa, saudara. Jadi, yang nama Yesua atau Yahshua? Yesua. Ya, jadi supaya saudara nanti di luaran sana, karena kita ini bisa dikatakan punya dalam tanda kutip komunitas sendiri. Biasanya para pengagung Bapak Yahweh
itu akan punya komunitas sendiri. Supaya jangan sampai katakanlah saudara nanti dimasukkan dalam satu grup. Awalnya saudara tidak ngerti siapa orang-orangnya. Tapi begitu saudara masuk, loh kok nulisnya Yasua kabeh. Nah di situ saudara jangan sampai ikut panggil nama Yasua. Menggantikan nama Yesua dengan Yasua jangan. Karena sekali lagi, Yasua itu bukan nama tetapi makna dari kata Yahweh Moshua yang artinya Yahweh yang menyelamatkan. Nah ini bahayanya yang pertama saudara. Ketika huruf Yod yang kecil itu hilang atau dihilangkan. Ini bahayanya yang pertama. Dan ketika pendeta mengatakan kita tidak perlu Torah lagi. Di situ sebetulnya juga pendeta tersebut itu juga sudah menghilangkan Yod. Karena apa? Karena di dalam Torah itu sangat banyak huruf Yodnya. Jadi ketika pendeta mengatakan kita sudah tidak perlu Torah lagi, itu pendeta sebetulnya juga sudah menghilangkan Yod. Karena apa? Di dalam Torah dari kitab Beresit sampai Devarim, di situ banyak sekali huruf Yod yang ditulis di dalam Torah. You katakan tidak perlu Torah lagi? Saya katakan you sebetulnya sudah menghilangkan Yod yang sangat dan begitu mulia. Dan ini sangat berbahaya saudara. Karena urusannya itu akan sangat berat dengan Bapa Yahweh yang menciptakan huruf Yod tersebut. Karena ketika Yod dihilangkan, yang hilang itu bukan cuman hurufnya. Perhatikan baik-baik. Ketika Yod itu hilang atau dihilangkan, yang hilang itu bukan cuman huruf Yodnya ini. Bukan cuman hurufnya tok. Tapi yang disingkirkan ini loh, yang dihilangkan ini. Dua nama ini. Yahweh dan Yesua itu juga dihilangkan. Alias disingkirkan. Karena apa? Karena nama Yahweh dan Yesua diawali dengan sama-sama dengan huruf apa ini? Huruf Yod. Jadi begitu Yodnya dihilangkan, dikatakan pendeta, kita tidak perlu Torah lagi. Karena kita sudah di zaman kasih karunia. Yang hilang saat itu tidak hanya Yodnya. Tetapi mereka juga sedang menyingkirkan Tuhan pencipta alam semesta ini. Yang namanya Yahweh dan Yesua. Itu bahayanya di situ saudara. Tapi jujur saya akui, banyak pendeta yang mentalnya lebih hebat dari Tuhan saudara. Karena apa? Tuhan saja dilawan. Wong Yesua saja tidak berani menghilangkan Yod. Tapi pendeta berani menghilangkan Yod. Sekalipun tidak secara langsung mengatakan Yodnya dibusak wae ning Torah. Tidak. Tapi ketika mereka mengatakan kita sudah tidak perlu Torah lagi, di situ sebetulnya yang sedang mereka lakukan, mereka sedang menghapus atau menghilangkan Yod. Karena apa? Di dalam Torah itu banyak sekali terdapat huruf Yod yang ditulis di sana. Saya memang belum pernah menghitung, tapi saya yakin di dalam Torah itu banyak sekali huruf Yodnya. Kata Beresit saja sudah ada huruf Yodnya. Iya kan? Nama Yahweh di dalam Torah juga diawali dengan huruf Yod. Nah padahal nama Yahweh itu ditulis berapa ratus kali di dalam Torah saja. Di dalam 5 kitab Mose. Itu kalau dihitung Yodnya sudah berapa ratus. Belum kata-kata lainnya yang ada huruf Yodnya di situ. Jadi kalau ada pendeta yang berani mengatakan kita sudah tidak perlu Torah lagi, sebetulnya dia sedang menghapus Yod. Dan ini akan sangat berbahaya sekali urusannya dengan Bapa Yahweh kalau pendeta itu tidak bertobat. Karena ketika dia mengatakan kita tidak perlu Torah lagi, yang sedang disingkirkan itu bukan hanya huruf Yodnya, tapi yang disingkirkan siapa ini? Bapa Yahweh dan Yesua itu mereka singkirkan. Lah kok berani? Ciptaan menyingkirkan penciptanya. Wah kalau saya tidak berani saudara. Jadi ketika Yod dihilangkan, yang hilang itu bukan hanya hurufnya, tapi Yahweh dan Yesua itu juga sedang mereka singkirkan.
Ini yang pertama atau bahaya yang pertama. Ketika Yod itu hilang, saudara. Orang jadi tidak tahu apa tadi. Identitas sang pencipta alam semesta jagat raya ini yang namanya Yahweh. Orang jadi taunya Allah, saudara-saudara sekalian. Kemudian bahaya yang kedua ketika Yod itu hilang. Bahayanya orang jadi tidak tahu misi besar yang dikerjakan Yesua, yaitu menyelamatkan umat manusia melalui kematiannya di kayu salib, yang adalah rancangan Bapaknya Yahweh. Dan misi penyelamatan umat manusia itu sudah dirancang Bapak Yahweh sejak di permulaan kitab Torah, di kitab Beresit atau kitab Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Nah, kita mendapatkan pengertian ini dari mana, saudara? Kita ngerti pengertian seperti ini dari huruf Yod yang memiliki arti finish work atau pekerjaan yang diselesaikan, yang memberitahu kepada kita. Dan kalau kita perhatikan, ketika Yesua ada di kayu salib, Yesua pada waktu itu sempat mengucapkan kata-kata di atas kayu salib. Dan ada 7 ucapan Yesua di kayu salib. Dan ucapan Yesua yang ke-6 dikatakan apa ini? Kulah, yang artinya finish, sudah selesai. Ini tidak kebetulan. Yod itu memiliki arti finish work atau pekerjaan yang sudah diselesaikan. Dan ketika Yesua ada di kayu salib, di ucapan Yesua yang ke-6, Yesua juga mengatakan kulah, yang artinya finish. Jadi kalau Yod hilang, ini akan menghapus pengetahuan orang akan karya keselamatan yang dilakukan oleh Yesua. Dan ketika karya keselamatan yang dilakukan Yesua itu hilang, orang tidak akan tahu, saudara, kalau ada karya keselamatan atau ada karya penebusan yang dilakukan oleh Yesua, yang sudah dilakukan oleh Yesua. Orang tidak akan tahu kalau Yod itu sampai hilang. Maka inilah sekali lagi kenapa Yod itu dikatakan kecil-kecil tapi dia cabai rawit. Karena ternyata Yod ini sekalipun kecil tapi dia ampuh. Tapi tidak cuma ampuh, ampuhnya di mana? Sampai Yesua yang adalah Tuhan itu belani huruf Yod. Biarkan langit dan buminya runtuh lenyap, tapi Yod tidak akan pernah lenyap sampai kesudahan segala sesuatunya. Karena kalau cuma langit dan buminya yang runtuh, dalam sekejap mata aku akan menciptakan lagi dengan langit dan bumi yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Sanggup tidak kira-kira Yesua melakukan itu, saudara? Oh, sangat sanggup. Iya kan? Maka dia biarkan lebih baik langit dan buminya itu berlalu, atau langit dan buminya itu lenyap, runtuh sekalian. Ya langitnya tiba-tiba di depan kita ini berjatuhan langit, telepok gitu. Wis ben. Terus buminya tiba-tiba hancur, terbelah jadi beberapa bagian. Tiba-tiba hilang. Rumah-rumah yang kita lihat ini tidak ada semua. Buat Yesua itu kecil. Tapi kalau Yod yang hilang, ini bahaya. Kenapa bahayanya? Yang pertama, Tuhan pencipta langit dan bumi yang benar tidak diketahui semua orang. Nah, ini yang paling bahaya. Yod dihilangkan itu sama saja menyingkirkan Bapa Yahweh dan Yesua. Tapi anehnya, kenapa manusia yang namanya pendeta itu berani menyingkirkan huruf Yod, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Yod ini hilang, ini akan menghapus pengetahuan orang akan karya keselamatan yang sudah dilakukan oleh Yesua. Dan ketika orang itu tidak tahu Yesua mati di kayu salib, itu rancangan Bapaknya Yahweh untuk menyelamatkan umat manusia, maka yang akan terjadi apa, saudara? Ketika orang itu tidak tahu bahwa ketika Yesua mati di kayu salib seperti ini ternyata sudah dirancangkan oleh Bapak Yahweh.
atau sudah jadi rancangan bapaknya Yesua yang bernama Yahweh. Kalau orang sampai tidak tahu ini rancangannya Bapak Yahweh, akibatnya apa? Akibatnya satu di antaranya, muncullah orang-orang yang berpikiran bodoh dan berpikiran konyol, saudara-saudara sekalian. Saudara tahu? Muncul orang-orang yang berpikiran bodoh dan berpikiran konyol. Hanya gara-gara apa? Mereka tidak paham, mereka tidak tahu konsep penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh melalui kematian Yesua. Nah, karena mereka tidak ngerti, muncullah orang-orang yang kemudian berpikiran bodoh dan konyol. Pikiran bodoh dan konyolnya kira-kira seperti apa, saudara? Pikiran bodoh dan konyolnya kira-kira seperti yang ada di video ini, saudara. Coba kita lihat video ini, saudara. Yang menyerahkan Yesus ke imam Yahudi siapa? Abaikan Yesus. Yudas. Yudas Iskariot. Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena apa? Uang. 30 keping perak. Iya. Tapi sebelumnya waktu perjamuan kudus apa? Dia dibisikin sama siapa? Setan. Siapa Iblis. sih? Iya. Betul apa enggak? Iya. Ini udah lama gak baca Bible nih pasti. Iya, udah berapa tahun. Betul kan? Kalau iblis gak membisiki Yudas, kira-kira ada penebusan dosa nggak di atas kayu salib? Ini bakal ada. Dari mana? Kan Yudas kan menyerahkan Yesus karena dibisikin iblis. Berarti kalau iblis nggak membisiki Yudas, bakal Yesus disalib nggak? Enggak. Nah, kalau Yesus nggak disalib, bakal ada penebusan dosa nggak? Ya, saudara perhatikan. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dia di mana. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kan pertanyaan dan pertanyaan yang saya katakan bodoh dan konyol sebetulnya. Kenapa saya katakan bodoh dan konyol, saudara? Mana ada setan itu berjasa dalam kematian Yesua? Mana ada setan itu berjasa dalam karya penebusan yang dilakukan oleh Yesua? Tidak ada. Tapi saya maklum, karena ketika orang yang tanya tadi masih di Kristen atau Katolik dulu, saya tidak tahu dia dulu bekas Kristen atau Katolik. Waktu itu saya yakin dia tidak tahu konsep penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh melalui kematian Yesua. Saya yakin dia tidak tahu. Maka karena dia tidak tahu, seperti yang saya katakan di depan tadi, muncullah apa? Orang-orang yang berpikiran apa? Bodoh dan berpikiran konyol. Nah, karena dia tidak tahu, maka pikirannya bodoh dan konyol. Andai saja dia tahu konsep penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh melalui kematian Yesua. Dan andai saja orang yang bertanya tadi itu tahu bahwa kematian Yesua sudah dinubuatkan sejak permulaan kitab Torah, maka saya yakin orang itu tidak akan pernah berpikir bodoh dan konyol seperti ini. Dan tidak akan ada orang yang mu'alaf ini, saudara. Andai saja orang yang mu'alaf ini tahu konsep penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh melalui kematian Yesua. Bahkan saya katakan tidak akan ada yang namanya mu'alaf. Andai kata para mu'alaf itu tahu dan mengerti betul konsep penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh melalui kematian Yesua. Jadi karena dia tidak tahu, maka dia berpikir bodoh dan konyol. Saudara-saudara sekalian. Dan dia, saya yakin juga, kalau dia tahu konsep penebusan yang dilakukan Bapak Yahweh dan Yesua, dia juga tidak akan berpikir soal siapa yang berjasa. Apakah setannya berjasa, Yudasnya berjasa, atau imam-imam Yahudi, atau tentara Romawi yang berjasa. Dia tidak akan pernah berpikir sampai ke situ. Karena apa? Karena memang tidak ada yang berjasa sama sekali dalam hal ini, saudara. Karena kematian Yesua di kayu salib itu sudah dinubuatkan oleh Bapak Yahweh. Di mana kira-kira?
kita bisa melihat nubuatan Bapak Yahweh soal kematian Yesua ini. Kira-kira kita bisa melihat di Torah di mana, saudara? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu? Wah, ini bahaya ini kalau enggak tahu ini. Di dalam Yesaya bukan Torah loh. Ayo di mana? Tadi saya sebutkan ini. Ya, coba perhatikan. Misi penyelamatan umat manusia itu sudah dirancang Bapak Yahweh sejak di mana? Permulaan kitab Torah di mana ini? Beresit, Kejadian 1 ayat 1 itu sudah ada. Rencana atau rancangan Bapak Yahweh untuk dalam tanda kutip kematian Yesua itu sudah ada, saudara. Ya, jadi kalau ditanya di mana kita bisa melihat nubuatan Bapak Yahweh soal kematian Yesua, itu di kitab Beresit, permulaan kitab Torah, di pasal pertama, ayat pertama, di kata pertama, di situ saja kita sudah bisa melihat nubuatan soal kematian Yesua yang harus mati untuk menebus jiwa saudara dan saya. Sebelum kita lihat nubuatannya, kita coba lihat dulu tanggapan dari orang lain, saudara, yang menanggapi video yang tadi kita lihat. Sekaligus kita akan melihat sosok orangnya di balik yang bertanya tadi. Ya, kita lihat tanggapan dari orang lain dulu sebelum kita tanggapi bersama-sama. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan membawa cermin ke muka Donditan yang mulutnya terlalu cepat ngomong daripada mikir. Kali ini kita akan membahas part 2-nya. Kalau kemarin kita menggunakan Al-Quran untuk menunjukkan bahwa setan berjasa menjadikan Adam khalifah di bumi. Kali ini kita akan menggunakan Quran dan hadis. Dalam videonya, Donditan membawa narasi yang katanya iblis masuk surga karena berjasa menjalankan misi menyalibkan Yesus, dan oleh karena Yesus disalibkan, maka manusia ditebus. Ya, sekali lagi abaikan Yesus. Kita akan menggunakan logika yang sama untuk membungkam argumen dari Donditan, tapi kali ini kita akan mengutip dari hadis. Sebelumnya, kita saksikan dulu videonya berikut. Karena sudah terjadi penebusan dosa, berarti iblis berjasa apa berdosa? Berjasa lah, kan nggak jadi ada penebusan dosa tuh. Kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Iya, nggak tahu tuh dari kemarin. Berarti itu kan ada konsep yang nggak logis. Nggak logis makanya kan. Ya kan? Berarti kalau gitu iblis, Yudas, Imam Yahudi, Pontius Pilatus, sama tentara Romawi, yang semuanya nih nyalip Yesus di atas kayu salib, ini mereka semua berjasa atau berdosa? Kalau tujuannya untuk dosa, untuk menebus dosa, berarti dia berjasa. Berjasa dong. Berjasa. Karena tujuannya kan untuk menebus dosa. Iya. Kalau nggak ada 5 ini kan nggak ada penyalipan kan. Ada. Nah berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka. Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis. Tergantung bentuk surga aja kali ya. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Donditan. Dia mengatakan bahwa iblis berjasa dalam proses penyaliban, dan oleh karena dia berjasa, maka iblis harus masuk surga, dan sambil tertawa dia bertanya, mau tidak masuk surga bersama iblis? Lalu Yunita menjawab, tergantung bentuk surganya. Mungkin sis Yunita belum tahu bentuk surga barunya. Ini kita bantu tunjukkan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga Perhatikan ini, saudara. adalah, malu saya ceritakan ini. Mau terus. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Enak ya? Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri. Selesai dia perawan lagi. Gitu, serius Pak. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Minta maaf karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Pertanyaan buat sis Yunita, apakah surga begitu yang dia mau tinggali? Ingat, yang katakan ini adalah Ustadz, bukan orang Kristen. Kita kembali ke pernyataan Donditan, yang katanya iblis berjasa dalam penyaliban. Sekali lagi itu adalah ajaran yang sesat. Dan untuk menjawab itu saya sudah buat penjelasan pada video yang ini, teman-teman bisa lihat di channel ini.
Kali ini kita akan menggunakan standar yang sama pada Donditan, tapi kali ini melalui hadis. Dan kali ini kita akan dibantu oleh Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA, yang mengutip satu hadis Nabi. Berikut ini videonya. Ada ungkapan. Allah salah satu sifatnya Maha Pengampun. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya, Ya kan? iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya, Ya kan? iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya. Ya, saudara perhatikan. Nah, sehingga seandainya tulisan-tulisan manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Seandainya manusia tidak berdosa, sifat Maha Pengampunnya tidak akan terlaksana. Oh iya, Ya kan? iya. Nah, sehingga seandainya manusia tidak berdosa, maka Allah akan menciptakan makhluk yang berdosa supaya dia bisa maafkan. Jadi menurut pernyataan Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA, yang mengutip hadis mengatakan, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu, Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berdosa. Kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Teman-teman lihat betapa berbahayanya jika apa yang dikatakan hadis yang dikutip Quraish Shihab ini benar. Karena konsekuensinya sangat mengerikan. Pertama yang membuat orang tergoda untuk berbuat dosa adalah setan. Surah Al-A'raf ayat 27a. Wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh setan sebagaimana ia, setan, telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka berdua. Jadi yang membuat manusia tertipu dan menggoda manusia untuk berdosa adalah setan. Di sisi lain, sesuai hadis yang dikutip Quraish Shihab, dikatakan Allah Maha Pengampun. Menurut pernyataan Quraish Shihab tadi, supaya sifat Maha Pengampunannya itu aktif, tentunya harus ada yang berdosa, dan oleh karena itulah kita lihat peran setan dibutuhkan. Kalau dalam makhluk hidup, ini disebut simbiosis mutualisme yang artinya adanya hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kenapa demikian? Karena Allah Maha Pengampun, maka tentunya membutuhkan orang berdosa supaya bisa diampuni. Dan bagaimana supaya orang bisa berdosa? Tentunya ada peran setan untuk menggoda manusia. Kembali lagi ke pertanyaan Dondi Tan. Apakah setan berjasa dalam mengaktifkan kemahapengampunan Allah? Tentu saja berjasa. Bukan itu saja, jasa setan. Setan juga berjasa memasukkan manusia ke surga. Coba bayangkan tidak ada setan yang menggoda manusia, apakah manusia bisa berdosa? Dan jika manusia tidak berdosa, apakah manusia bisa memohon ampun? Tentu saja tidak. Dan menurut hadis yang dikutip Quraish Shihab, Allah akan memusnahkan yang tidak berbuat dosa dan menggantikan dengan yang berbuat dosa. Jikalau hadis yang dikutip Quraish Shihab ini benar, tentu saja setan sangat berjasa, bukan saja pada Allah tetapi juga pada manusia. Kita tanya Dondi Tan, apa yang terjadi dengan setan yang berjasa ini? Nah, berarti kalau berjasa masuk surga, masuk neraka? Seharusnya masuk surga. Mau satu surga sama iblis? Tergantung bentuk surganya kali ya. Ingat ya teman-teman, kita sedang menggunakan standar yang sama yang dipakai oleh Dondi Tan. Sekali lagi, inilah akibatnya jika Dondi Tan bicaranya lebih cepat daripada berpikir. Dan inilah hasilnya jika mualaf bukannya belajar Quran,
malah dikasih panggung untuk ngajar. Sangkanya, apa yang dia katakan itu akan menampar kekristenan. Justru, apa yang dia lakukan menampar mukanya sendiri. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Don Ditan. Semoga menambah informasi teman-teman. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini tanggapan dari orang lain, saudara, yang menanggapi video yang tadi kita lihat, saudara. Satu tanggapan yang mengutip kitabnya Orang Seberang. Jadi, barangkali ada saudara-saudara di luaran sana, bukan yang di sini ya. Saya ini ngomong untuk yang di luaran sana. Secara khusus saudara-saudara yang perempuan yang ada di luaran sana yang sudah punya rencana mau jadi mu'alaf. Melalui video tanggapan tadi, saya berharap saudara sudah tahu kira-kira seperti apa surga saudara nantinya. Kalau saudara mau teruskan, ya kira-kira surga seperti itulah yang akan saudara dapatkan. Jadi, kalau saudara yang ada di tempat ini kira-kira mau enggak saudara? Setiap hari dipecah perawan. Enak ya, pecah perawan terus. Jadi sekali lagi ini, barangkali ada saudara yang mendengarkan firman ini, sudah punya niatan mau jadi mu'alaf, ya siap-siap. Saudara untuk pecah perawan berkali-kali. Nah sekarang kita lihat sama-sama nubuatan Bapak Yahweh soal kematian Yesua yang sebetulnya sudah dinubuatkan sejak dari permulaan kitab Torah. Bahkan sudah dinubuatkan sejak penciptaan dunia ini. Di mana itu? Di dalam kata Beresit, di kitab Beresit atau Kejadian pasal pertama ayat yang pertama. Sebetulnya di situ tersimpan satu kisah tentang penyalipan Yesua. Cuman kalau kita tidak melihat ini dari kitab suci atau Torah yang berbahasa Ibrani, kita tidak akan pernah tahu, saudara. Tetapi ketika kita coba melihat kitab Beresit pasal pertama ayat pertama dan kita melihat kata pertamanya yaitu kata Beresit, sebetulnya di dalam kata Beresit ini tersimpan satu kisah tentang penyalipan Yesua. Dan susunan huruf Ibrani yang membentuk kata Beresit memiliki nubuatan tentang penyalipan Yesua. Di mana rangkaian huruf bet dan res, ini ya, bet dan res yang kemudian dibaca bar yang adalah bahasa Aramaik, memiliki arti putranya. Ini bahasa Aramaik. Kalau bahasa Ibrani apa? Ben. Kalau Aramaik dibacanya bar. Nah rangkaian huruf bet dan res ini, bet, ini res, ketika ini dijadikan satu dirangkai, ini memiliki arti putranya dari kata bar. Lalu huruf alef, huruf yang ketiga, memiliki arti Elohim. Dan huruf alef itu juga memiliki arti yang awal atau beginning. Lalu huruf sin memiliki arti tut yang artinya gigi yang berbicara untuk menghancurkan. Lalu huruf yod memiliki arti hen yang artinya tangan yang berbicara tentang karya. Dan huruf tau memiliki arti salib atau penyalipan. Kenapa kok huruf tau itu dikatakan memiliki arti salib atau penyalipan? Karena huruf tau dalam Paleo Hebrew bentuknya apa ini? Salib. Nah, kalau arti dari masing-masing huruf Ibrani ini kita rangkai menjadi sebuah kalimat, maka kata Beresit ini akan memiliki arti dari awalnya putra Elohim atau Yesua akan dihancurkan oleh tangannya sendiri atau tangan Bapanya Yahweh dan mati di kayu salib. Ini hanya dari satu kata apa ini saudara? Beresit. Dan kata Beresit itu ada
di permulaan penciptaan. Dan itu kata pertama dari Torah. Tapi ternyata dari kata pertama di dalam Torah ini menyimpan satu nubuatan tentang penyaliban Yesua. Jadi sejak Yesua itu belum muncul wujudnya, masih dalam bentuk nubuatan, dia pun sudah dinubuatkan akan dihancurkan oleh tangan Bapaknya sendiri dan akan mati di mana? Di kayu salib. Ini arti-arti ini, ya kalau kita rangkai, arti-arti ini akan menjadi satu kalimat seperti ini. Bahwa dari awalnya putra Elohim atau Yesua akan dihancurkan oleh tangan Yahweh sendiri. Dan dia akan mati di kayu salib. Jadi melalui kata Beresit ini saudara, kita bisa melihat karya penebusan atau karya keselamatan yang dilakukan Yesua dengan mati di kayu salib. Itu sudah dinubuatkan sejak awal penciptaan dunia ini. Cuman kita tidak akan pernah tahu dan kita tidak akan pernah ngerti kalau kita hanya membaca kitab suci yang kita punya ini. Kita tidak akan pernah ngerti saudara. Karena ketika kita coba buka Kejadian 1 ayat 1, di situ kata-kata awalnya apa ini? Pada awalnya. Pada awalnya artinya apa? Ya wes pada mulanya, gitu loh. Pertama-tama, lah kira-kira seperti itu. Ada artinya yang dalam enggak saudara? Enggak ada. Kita enggak akan pernah tahu selama kita tidak melihat Torah itu dalam bahasa Ibraninya. Tetapi sekarang kita melihat sendiri bahwa ketika kita melihat Torah itu dalam bahasa Ibrani, sejak awal penciptaan dunia ini, sejak kitab pertama Torah, di kata pertama, pasal pertama dan ayat pertama, di situ Yesua itu sudah dinubuatkan. Dia akan mati di tangan Bapaknya sendiri, Bapa Yahweh. Jadi jelas di karya penebusan yang dilakukan Yesua, itu jelas tidak ada yang berjasa sama sekali saudara. Baik itu setannya, Yudasnya, terus siapa? Imam-imam Yahudi, Pontius Pilatus, bahkan sampai tentara Romawi, itu tidak ada yang berjasa gitu loh. Mereka tidak ada jasanya sama sekali dalam penyaliban Yesua, atau tidak ada jasanya sama sekali dalam karya penebusan yang dilakukan oleh Yesua. Jadi inilah kebenaran yang sesungguhnya di balik peristiwa penyaliban Yesua. Dan inilah kenapa huruf Yod itu sekalipun huruf yang paling kecil, tapi huruf ini memiliki satu kekuatan yang besar. Yang saya sebut dengan istilah sekalipun huruf Yod itu kecil, tapi ternyata dia kecil-kecil tapi cabai rawit. Karena melalui huruf Yod, hari ini kita bisa melihat dua hal yang luar biasa. Yang pertama kita bisa melihat dan tahu sekarang, memang benar pencipta langit dan bumi itu siapa? Bapak Yahweh yang sesungguhnya. Dan melalui huruf Yod juga kita bisa melihat betapa luar biasanya karya keselamatan atau karya penebusan yang dilakukan Yesua untuk saudara dan saya. Dan tidak pernah ada nabi atau orang siapapun itu selain Yesua yang bisa melakukan karya keselamatan atau karya penebusan yang luar biasa seperti ini untuk saudara dan saya. Tidak ada. Hanya Yesua saudara yang bisa melakukan seperti ini. Dan hanya Bapak Yahweh yang bisa merancangkan seperti ini. Begitu sistematis, begitu tertata rapi, sampai akhirnya digenapi di dalam Yesua. Maka kalau saudara ingat, ketika Yesua itu dalam perjalanan memikul balok kayu untuk dia disalib nantinya, waktu itu Yesua sempat ditawari narkotika. Dalam wujud apa? Anggur asam. Anggur asam itu sebetulnya narkotika atau obat bius
Yang tujuannya untuk apa? Untuk membius Yesua. Ini sudah disetting obat bius ini, narkotika ini. Ini diminum dalam perjalanan, nanti diperkirakan ketika Yesua sudah di atas kayu salib ini, Yesua akan langsung tidak sadarkan diri, sehingga ketika Yesua disiksa, Yesua tidak akan kerasa. Tetapi apakah Yesua menerima, saudara? Dia tolak narkotika atau obat bius itu. Karena apa? Dia tidak mau rancangan Bapaknya Yahweh itu gagal total. Dia tidak mau terima narkotika atau obat bius itu. Supaya apa? Rancangan Bapaknya Yahweh itu berjalan sebagaimana mestinya. Dia tahu, aku harus mengalami kematian yang seperti ini. Yang sebelumnya mengalami siksaan. Dia tahu, saudara. Yesua ngerti. Maka kalau kita perhatikan, Yesua itu sempat berdoa kepada Bapak Yahweh mengatakan apa? Kalau engkau berkenan, kiranya lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi biarlah kehendaknya siapa yang jadi? Kehendakmu saja Bapa yang jadi, jangan kehendakku. Gitu loh. Dari situ saja Yesua itu sudah menunjukkan kalau dia sebetulnya tahu dia harus mengalami siksaan yang kejam seperti apa. Dia harus mengalami kematian yang begitu tragis seperti apa. Bahkan saya pernah memberitahu kepada saudara tahun kemarin kalau tidak salah. Kematian yang dialami Yesua itu begitu mengerikan. Yesua mengalami yang namanya dislokasi tulang-tulang di dalam tubuhnya. Dislokasi itu lepasnya tulang-tulang yang satu dengan tulang yang lain. Dan itu rasanya sangat sakit sekali. Orang kecelakaan cuman retak selebar setipis rambut saja. Itu sudah kaing-kaing nih saudara. Ya, sudah kesakitan yang begitu luar biasa. Padahal baru cuman apa tadi? Retak. Kalau Yesus enggak. Tulang-tulangnya enggak cuman retak tapi dislokasi. Dislokasi itu tulang yang tidak di posisi semestinya, gitu loh. Yang paling parah, yang akhirnya membuat kematian Yesus itu dislokasi di tulang sini nih. Ya, itu begitu lepas sudah tidak ada lagi yang bisa menyangga tubuhnya, sehingga Yesus harus menekan tubuhnya itu dengan kakinya untuk bisa naik ke atas sedikit, hanya untuk apa? Menarik nafas, saudara-saudara sekalian. Ada nabi yang bisa melakukan karya penebusan seperti ini dengan sempurna? Tidak ada. Nah tapi kok koar-koar gitu loh. Nabinya yang paling hebat, nabinya yang paling luar biasa. Kalau buat saya, nabi tidak bisa melakukan mujizat, itu bukan nabi. Nabi tidak berani mati untuk keselamatan jiwa orang lain, itu bukan nabi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita membuktikan bahwa tidak ada nabi atau siapapun selain Yesua yang bisa melakukan karya penebusan yang sangat luar biasa untuk saudara dan saya. Sehingga ketika Yesua sudah melakukan karya penebusan itu, kita yang seharusnya mati, tetapi hari ini saudara dan saya, kita hidup dalam segala kelimpahannya. Ini karena siapa saudara? Karena Yesua yang melakukan apa? Satu karya penebusan yang sangat luar biasa. Orang boleh mengaku dia nabi, silakan. Tapi pada waktu mati kamu bangkit enggak? Sudah satu mujizat itu saja tunjukkan ke saya. Gitu loh. Bisa enggak pada waktu kamu mati, kamu bangkit seperti nabi saya yang namanya Yesua? Kalau bisa saya ikut nabimu. Nah karena enggak bisa saya ikut nabi saya yang namanya Yesua. Dulu saya juga punya nabi yang namanya bukan Yesua, saudara. Tapi karena nabi saya yang lama ketika dia mati sampai hari ini tetap mati, saya enggak mau ikut nabi saya yang lama. Lah buat apa? Kalau untuk jiwanya sendiri dia tidak bisa menyelamatkan, bagaimana dia akan menyelamatkan jiwanya orang lain? Bapak Ibu Saudara paham? Ini bukan fanatik yang gabrol.
Jadi ada dasarnya. Kenapa saya mau ikut Yesua? Saya kan latar belakangnya sama seperti si penanya tadi. Gitu loh. Kebalikan malahan. Kalau si penanya tadi dari Kristen atau dari Katolik, saya tidak tahu. Pokok dia seorang mualaf, sekarang dia nyebrang ke iman yang lain. Tapi kalau saya dulu dari iman yang lain, saya dulu dari Islam. Gitu loh. Nah kenapa saya nyebrang? Karena satu di antaranya, saya melihat di dalam atau melalui doa yang saya baca dulu. Yang setiap hari 5 kali saya baca. Ihdinas sirotol mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Lalu di situ saya berpikir, kalau setiap kali saya berdoa, minta ditunjukkan jalan yang lurus, sedangkan jalan yang lurus itu bisa berbicara jalan yang benar atau jalan ke surga. Berarti kalau setiap kali saya minta ditunjukkan, sudah ketemu belum jalan ke surganya? Belum. Nek setiap kali tanya, minta ditunjukkan, sudah ketemu belum? Belum. Nek sudah ketemu akan tanya enggak? Enggak akan tanya, saudara-saudara sekalian. Tapi karena belum ketemu, maka dia terus bertanya. Minta ditunjukkan terus. Paham, saudara? Paham enggak kira-kira? Paham ya? Jadi karena belum ketemu, minta ditunjukkan terus. Gitu loh. Karena enggak ketemu-ketemu. Harusnya di situ mereka sadar. Kalau minta ditunjukkan terus itu baru berarti belum ketemu. Nah, pada saat Nabi saya yang dulu mengajarkan, tunjukkanlah kepada kami jalan ke surga terus. Nabi saya yang baru yang namanya Yesua itu menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti dengan kata lain, Yesua itu sebetulnya sirotol mustaqim atau jalan yang lurus yang ditanya sama orang tadi. Gitu loh. Jadi ketika orang itu bertanya, Yesua ngapain? Menjawab, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Yesua jawab, akulah jalannya. Akulah jalan yang lurus itu. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membuktikan, Yesua itu benar-benar jalan yang lurus. Saudara-saudara sekalian. Karena Yesua mengatakan apa? Anoki hadereh, wa haemet, wa hayim. Akulah jalan, sudah ketemu dulu. Terus yang lurusnya mana? Dan kebenaran. Segala sesuatu yang benar pasti lurus apa bengkok? Lurus. Segala sesuatu yang benar itu mesti lurus, saudara. Sudah dijawab semua sama Yesua. Terus mau pertimbangan apa lagi? Gitu loh. Tinggal sekarang, saudara pikirkan sendiri. Saudara masih minta ditunjukkan terus? Saudara masih mau ikut yang minta ditunjukkan terus atau ikut yang jalannya itu sendiri? Itu pilihan ada di tangan kita. Gitu loh. Yang kedua yang membuat saya ikut Nabi saya yang sekarang yang namanya Yesua. Karena ketika Yesua mati, dia membuktikan bahwa dia sanggup menanggung jiwa saya supaya tetap hidup. Buktinya apa? Yesua memang mati. Tapi pada hari yang ketiga Yesua bangkit dari kematiannya. Dan matinya Yesua itu membawa misi. Cuman kalau orang model koprol kadrun-kadrun begini enggak mudeng, saudara. Terus ngomong apa? Tuhan kok mati. Nah, orang kalau enggak paham akan mengatakan begitu, Tuhan kok mati. Yesua itu harus mati karena apa? Yesua melihat di jurang kebinasaan, di situ ada jiwa-jiwa yang harus dia selamatkan. Pertanyaannya, jiwa-jiwanya siapa? Jiwa-jiwa saudara dan saya yang harus diselamatkan. Maka dia harus mengambil itu semua jiwa kita dari jurang kebinasaan. Caranya gimana? Ya harus masuk dalam jurang kebinasaan itu lewat apa? Kematian. Tapi pada hari yang ketiga, dia berhasil keluar dari jurang kebinasaan itu membawa jiwa-jiwa saudara dan saya. Sehingga sekarang saudara dan saya hidup dalam segala kelimpahan yang sudah disediakan oleh Bapak Yahweh. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Bersama-sama kita tunduk di dalam doa, saudara. Kita akhiri firman pada pagi hari ini.